Iya, Pak. Oke, Pak Suprianto, tentu Pak Suprianto sudah memahami teori-teori belajar. Oh, Coba jelaskan teori-teori belajar yang Pak Suprianto pahami dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Silakan. baik, Pak. Terima kasih. Izin menjawab. Nah, teori teori belajar yang saya ketahui yang pertama adalah teori kognitivisme, di mana teori ini tuh berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran. Dan teori ini menekankan pentingnya pemahaman, pengolahan, serta informasi bagaimana individu itu dapat menyimpan dan mengingat informasi. Nah, di dalam kelasnya saya merancang pembelajaran yang menggunakan strategi yang mendorong siswa untuk selalu berpikir kritis dan reflektif terutama. Kemudian teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini yaitu berpendapat bahwa pembelajaran itu adalah proses di mana individu itu membangun pengetahuan yang mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian penerapan saya dalam pembelajaran di kelas yaitu menciptakan siswa bagaimana untuk mengeksplorasi, menemukan konsep-konsep secara mandiri dengan adanya pemecahan-pemecahan berbasis masalah. Kemudian teori yang ketiga yaitu behaviorisme atau behavioristik yang berfokus bagaimana perilaku ini dapat diamati dengan terukur. Nah, dalam pembelajaran teori ini, proses penguatan itu terjadi dengan adanya stimulus dan respon dalam pembelajarannya. Kemudian di dalam kelas yaitu saya menggunakan bagaimana memotivasi siswa, memunculkan motivasi siswa, bakat minatnya dalam praktiknya ini dengan melakukan pujian, penghargaan-penghargaan seperti itu. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu humanistik atau humanisme, di mana teori ini menekankan pentingnya pengalaman manusia yang bisa bertumbuh secara pribadi, potensi individu tersebut. Dan teori ini berfokus pada pengembangan diri, motivasi dari dalam diri, intrinsik, kemudian dan pencarian maknanya. Nah, di dalam pembelajarannya, humanisme ini saya mementingkan kebutuhan emosional siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang sangat nyaman, mendukung, dan sangat inklusif, terutama dengan teknik ini, yaitu dengan membuka refleksi yang bisa menghargai dan hak-hak siswa bisa terdengar. Kemudian selanjutnya teori sosial. Teori sosial ini yaitu teori yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajarannya. Nah, di dalam pembelajarannya ini pendekatan bimbingan baik secara langsung maupun dalam bentuk kolaborasi antara siswa dalam bentuk kelompok, seperti itu, Pak. Oke, Pak Suprianto, coba jelaskan bagaimana merumuskan TP, lalu ATP-nya, lalu model apa yang Pak Subranto terapkan di dalam praktek pembelajaran nanti. Ya, Ya, apakah PBL atau PDBL atau DBL atau TPACK. Silakan jelaskan. ya, baik. Baik, Pak. Jadi dalam materi saya, khususnya dalam bentuk elemen akidah khususnya, jadi saya melihat capaian pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Saya melihat bahwasanya di situ dalam bentuk akidah itu adalah peserta didik itu memahami beberapa cabang iman atau soabul iman. Nah, jadi di sana saya merumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran terlebih dahulu, di mana tujuan pembelajaran ini peserta dapat menganalisis makna, hakikat mencintai Allah, kemudian khauf, raja, dan tawakal kepada Allah dengan baik. Nah, setelah ini saya merumuskan alur tujuan pembelajarannya dari siswa itu dapat menganalisis makna, kemudian meyakini, kemudian dapat menerapkan, juga nantinya dapat mempresentasikan daripada hasil pembelajaran ini melalui metode model pembelajaran yang saya buat, yaitu di dalam komprehensif ini melalui PBL dengan strategi eh, diskusi dan kerja kelompok mengamati daripada video pembelajaran yang saya dapat berikan kepada anak dengan pemecahan masalahnya dalam video tersebut. Begitu, Pak.
Ya, sudah. Sudah, Bu. Silakan, Bu Mes. Iya, Pak Suprianto, eh, Bapak menerapkan metode apa dalam modul pembelajaran yang Bapak buat, Pak? Kalau modelnya adalah problem based learning, Bu. Iya, PBL ya. Iya, Bu. Bagaimana cara Bapak meningkatkan minat perhatian siswa dan memotivasi siswa untuk dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana juga contohnya, bagaimana contoh Bapak melakukan asesmen awal untuk melihat kesiapan siswa sebelum memulai pembelajaran. Baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk menarik siswa pada ini tentunya saya melaksanakan ke asesmen awal. Asesmen awal ini kebetulan Ibu saya menerapkannya di hari sebelumnya. Sebelum hari ini misalnya saya melakukan pembelajarannya. Jadi saya lebih bisa merancang apa namanya strategi itu lebih tepat sasaran nantinya. Nah, pada hari pelaksanaan ini, yang pertama saya lakukan adalah mengetahui roda emosi dulu anak-anak itu. Apakah anak-anak hari ini tuh lagi perasaannya bahagia, senang, ataupun lagi ngantuk, ataupun lagi bete. Jadi saya ketahui dulu perasaannya bagaimana. Sehingga andaikan misalnya mereka ngantuk, kemudian bete, sehingga saya bisa mengetahui alasannya kenapa. Kalau misalnya hanya ngantuk, bisa saya selesaikan dengan cara berwudu di depan, cuci muka terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk menarik minat lagi dalam pembelajaran ini dengan adanya video motivasi terlebih dahulu meningkatkan daya belajar mereka supaya semangatnya semakin tinggi. Setelah itu ada pertanyaan pemantik biar mereka tertarik nih dalam pembelajaran saya. Yang pertama, biasanya kalau materi saya adalah hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah, itu bagaimana kalian itu pernah nggak mendapatkan ujian musibah dari Allah? Mereka kan nanti akan mencari pengalaman mereka masing-masing. Kemudian apa sih ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah itu? Kemudian pernahkah kalian takut? Itu di mana takut ini bukan karena Allah gitu. Nah, setelah itu mereka menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya, kemudian saya membagi kelompok sesuai dari sintak dari PBL ya Bu ya, dengan orientasi, mengorganisasikan, membimbing, penyelidikan, pengembangan, serta melakukan evaluasi, analisis ini dengan video pembelajaran yang saya berikan adanya masalah dalam video tersebut. Begitu Ibu. Ya, Bapak kan ngajar SMA ya, Pak ya? Betul Bu. Ya, bagaimana cara Bapak mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kreatif, reflektif dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan belajar? Soalnya kita tahu kan anak-anak SMA itu berpikirnya sudah kritis dan mereka lebih aktif-aktif ya kan? Ya, bagaimana Betul, Pak? Bu. Ya, jadi dalam pembelajaran saya ini bagaimana mereka itu dapat interaktif, berpikir kritis, reflektif begitu. Yang terutama adanya motivasi-motivasi dan pertanyaan intrinsik itu membuat daya berpikir mereka untuk memancing keaktifan mereka terlebih dahulu. Nah, dalam berpikir kritis ini mereka dapat menjawab dari pertanyaan pemantik saya. Kemudian setelah saya jabarkan dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi, mereka kan nanti akan berpikir kritis dengan adanya permasalahan yang saya berikan. Jadi mereka nanti akan saling nih apa namanya bertukar pikiran dengan kelompoknya. Bagaimana sih memecahkan permasalahan sesuai yang di LKPD yang saya berikan gitu. Apa yang mereka dapatkan dari video tersebut dengan adanya tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah itu bagaimana, kemudian adanya praktik-praktik kedukunan yang selama ini memang di Indonesia memang bukan dikatakan banyak, tetapi ada. Jadi itu memancing mereka untuk dapat berpikir kritis. Kemudian bagaimana meningkatkan reflektif mereka dan kreativitas mereka. Tentunya dalam hal ini saya menggunakan teknologi dalam bentuk Canva ya, seperti itu. Kemudian mereka dapat menggunakan teknologi tersebut sehingga meningkatkan kreativitas mereka. Dan di dalam reflektifnya, setelah pembelajaran, saya tanya nih,
bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian hari ini menyenangkan atau tidak, kemudian adakah kesulitan, sehingga ini akan menjadi reflektif bagi mereka apa yang sudah dilalui dalam pembelajaran hari ini. Dan tidak lupa, di akhir pembelajaran saya berikan roda emosi kembali. Tadi yang di awal masih ngantuk, itu apakah masih ngantuk atau memang emosinya sudah berubah? Tapi dari yang saya terapkan, biasanya dia berubah menjadi senang dan gembira. Begitu, Ibu. Iya. Untuk ini Pak, proyek P5-nya bagaimana Pak? Apa yang Bapak buat Pak? Ya, dalam penerapan proyek P5, kebetulan ini adalah saya mengambil tema demokrasi atau Pancasila atau suara demokrasi di SMA. Dengan topik ini saya ambil suaraku sangat berarti. Nah, dengan ini memang di SMA itu kan ada pemilihan OSIS, Bu. Saya integrasikan dengan pemilihan OSIS gitu. Jadi kebetulan hal ini pun sudah saya laksanakan kemarin di tanggal 19 November kemarin. Nah, dengan itu kebetulan saya juga pembina OSISnya. Jadi saya berharap ini bisa sekali dayung 3 pulau terlampaui seperti itu. Nah, dimensi-dimensinya yaitu beriman tentunya, berkembinaan global, bergotong royong dalam Kemendikbudnya. Kemudian di dalam rahmatan lil alaminnya, saya membuat kewarganegaraan dan kebangsaan, muat anah, dan musyawarah syuro. Nah, di sini dalam segala aktivitasnya, eh, saya membentuk terlebih dahulu dari pembina OSIS, saya membentuk kandidat terlebih dahulu bagaimana calon-calon yang ada, siapakah yang mereka ingin menjadi ketua kandidatnya. Kebetulan dari kelas 11, saya guru PAI di kelas 10 dan kelas 11. eh, Fase E dan F ini kebetulan sudah kelas 10 11 ini sudah apa namanya kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi saya ambil dari kelas 11 dan menerapkannya langsung dua dua fase. Nah, seperti itu. Nah, ini dimulai dari memperkenalkan sosialisasi tentang apa sih itu suara demokrasi, demokrasi Indonesia itu seperti apa, bagaimana sejarahnya. Kemudian menunjukkan video tentang pelaksanaan demokrasi di sekolah-sekolah yang kita ambil sebuah referensinya ya Bu ya. Kemudian merancang alur daripada simulasi tersebut, mereka membuat kotak suara, kemudian membuat bilik suara, kemudian supaya mereka apa namanya memiliki bahwasanya proyek itu adalah milik mereka, serta juga tidak lupa mengundang narasumber dari KPU untuk datang ke sekolah. Nah, tentunya ini dapat saya cantumkan nih, saya tanamkan nilai-nilai keagamaannya di mana dengan secara musyawarah, kemudian apa namanya tanggung jawabnya, tentunya bagaimana mereka dapat mengaitkan antara takut kepada Allah sebagai pemimpin itu seperti apa, harus melaksanakan nih Iya, janji-janjinya dalam kampanye. iya. Lebih seperti Jadi itu. itu di semester pertama ya Pak ya. Itu kan kalau pemilihan itu di semester pertama ya Pak ya. Artinya di semester ganjil. Mm-mm. Artinya untuk semester genapnya harus difikirkan agar supaya berkesinambungan antara yang semester P5 semester pertama dan semester keduanya. Ya Betul, Pak Bu. ya, untuk ke depannya seperti Iya, itu. Bu. Ya, cukup Pak Guntur. Sudah? Baik, Pak Soprianto. Iya, Pak. Oke. Eh, Judul PTK Pak Sopri apa? Judul PTK saya adalah meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 10 pada materi dampak negatif daripada pergaulan bebas melalui penerapan model pembelajaran kontekstual di SMA Negeri 2 Rembang Tangkas. Wah. Lalu di latar belakang masalah data gurunya tentang apa? Data gurunya yaitu banyaknya kasus kenakalan remaja ya Pak ya di sekolah-sekolah ini, bahwasanya stigma negatif ini membuat stigma negatif di sekolah gitu tentang rendahnya pemahaman pergaulan bebas. Tentunya pergaulan bebas ini kan banyak sekali
contoh-contohnya ada yang membolos, kemudian merokok, kemudian ada juga yang pacaran seperti itu ya. Hingga ini adalah arah-arah ke pergaulan bebas. Nah, pada latar belakang ini hasil pembelajaran PAI itu tidak hanya dapat dilihat dari ranah kognitif di psikomotorik saja, tapi juga dari ranah afektifnya. Nah, ketiga ranah ini berhubungan satu sama lain sehingga memperkuat daripada hasil yang akan melahirkan peserta didik itu untuk selalu taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta karakternya. Kemudian berdasarkan ini maka pembelajaran PAI ini belum mengarah pada substansi tujuan pembelajaran PAI tersebut. Sehingga dari hasil-hasil sebelumnya itu saya memperoleh rata-rata hasil belajarnya yaitu antara 60 sampai 70 siswa 70 nilainya. Kemudian artinya nilai ini saya rasa belum begitu bagus sehingga perlu saya adakan penelitian tindakan kelas. Begitu, Pak. Tadi apa? Peningkatan apa? Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam. eh, Hasil belajar. ya, Data tentang hasil belajarnya dimunculkan. eh, ada kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah, Iya, benar pasti. ya kalau nggak salah benar. Tapi saya harus datanya. Berapa siswa? 21 siswa, Pak. 21 siswa. Ya, Yang tuntas berapa hasil belajarnya? 70%, Pak. 70% sehingga 30 itu belum tuntas. Dimunculkan dulu jumlah siswanya, baru dipresentase. Yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa. Kan gitu ya. Baik, Jangan prosentasenya. Kalau prosentasenya bingung nanti. iya, Pak. Lalu rumusan masalahnya apa? Ya, rumusan masalahnya bagaimana hasil belajar siswa di kelas 10 itu sebelum menggunakan model pembelajaran kontekstual yang saya berikan. Kemudian bagaimanakah pemahaman siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Bang Tangkas selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dalam materi dampak negatif pergaulan bebas dengan model pembelajaran kontekstual. Kemudian yang selanjutnya, efektifkah model pembelajaran kontekstual ini dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 10. Sebenarnya Pak. Pak Suprianto, rumusan masalah itu cukup dua. Kan Pak Suprianto mau apa itu menawarkan metode kontekstual ya. Iya, Pak. Iya, bagaimana penerapan metode konseptual itu satu. Mm. Lalu apakah apa itu metode kontekstual itu dapat meningkatkan hasil belajar itu aja dua itu aja. Baik, Ya. Pak. Lalu tak ini tahapan PTK seperti apa? Ya, tahapan PTK yaitu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi dan evaluasi, dan refleksi, Pak. Yang diobservasi apa? Siapa? Yang diobservasi adalah analisis daripada data yang dikumpulkan, Pak, dan identifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada Pak pengamatan, Pak. Suprianto. Pak Suprianto ini kan meneliti tentang guru dan peserta didik, Mm-mm. ya kan? Yang diobservasi itu gurunya dan peserta didiknya. Oh iya, Kalau gurunya terkait bahwa penerapan model kontekstual itu tentang peserta didik ketika gurunya menerapkan metode kontekstual itu, nah mm. bagaimana sikap peserta didik itu sehingga apa itu sampai pada hasil belajarnya seperti apa begitu ya. Iya, Pak. Itu observasi, bukan yang lain. Oh iya, iya, Pak. Ya, silakan buka Quran, baca surat Al-Maidah ayat 1. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa'budu
لسنكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محيل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق Waduh, الله العظيم. halus lagi ya, Pak Syafri. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Silakan menulis, lalu dipoto, dikirimkan ke grup. Baik, selanjutnya Pak Yusuf Priyadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.